Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Di pertemuan kali ini, sebelum kita mengawali pembelajaran agama kita ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Kita Bapak absen dulu ya. Syifa'ul Fuadi hadir. Ada Fahmi, ada Ridwan Ali Sodikin, ada Rian, ada Yudi Agung Dermawan. Oh, ini yang apa tadi yang sakit ya? Oh, iya. Baik, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang Perang Badar. Perang Badar ini terjadi pada bulan Ramadan, tepatnya 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Di sini Nabi sudah berada di Madinah. Apa itu Perang Badar? Yang tahu kenapa kok bisa disebut Perang Badar? Ada yang tahu? Wah, karena tempatnya Badar. Ada lagi? Oh, nggak ada ya. Yang benar itu adalah di daerah perbatasan antara Makkah dan Madinah itu ada sumur mata air bernama Badar. Dan disitulah tempat terjadinya perang. Pada masa itu Nabi Muhammad itu sangat cerdas. Pada saat perang Badar itu Nabi Muhammad menyusun strategi dengan mendatangkan para kaum muda yang datang perang. Pada perang Badar ini umat Islam ini diuji karena jumlah pasukan dari kaum Islam sendiri hanya ada 314. Catat yang ingin mencatat. Untuk kaum kafir sendiri ada 1000, kurang lebih 1000. Itu sudah dipersenjatai dengan lengkap. Ada yang memakai baju zirah, ada yang memakai unta, ada yang memakai kuda. Itu sangat lengkap sekali. Kita 300 berapa? 14. Selain itu Nabi Muhammad juga diperkuat oleh orang-orang Madinah yang dinamakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Itu pertemuan kemarin kan sudah kita bahas ya. Ada yang tahu siapa yang memimpin kaum kafir Quraisy saat perang itu? Ada yang tahu? Siapa? Abu Thalib. Abu Thalib siapa itu? Pamannya Nabi itu. Yang benar adalah Abu Jahal. Ini juga salah satu paman Nabi. Tapi Abu Jahal ditemani oleh Walid bin Al-Mughirah. Ada yang tahu Walid bin Al-Mughirah itu siapa? Gak ada yang tahu ya? Walid bin Al-Mughirah itu adalah bapaknya Khalid bin Walid. Ada yang tahu Khalid bin Walid? Ya, benar sekali. Khalid bin Walid adalah panglima perang yang sangat unggul. Bahkan beliau dalam semasa hidupnya pun tidak pernah kalah satu kali pun saat menjadi panglima perang. Itulah Khalid bin Walid. Kenapa Khalid bin Walid bisa tidak pernah kalah perang terus? Pintar dalam strategi. Ada yang tahu kenapa? Alasannya? Nggak ada. Oh, nggak ada lagi. Padahal bapak sudah nyiapin uang di sini tuh kalau sudah ada. Kenapa kok bisa Khalid bin Walid itu bisa sangat pandai dalam hal strategi? Yaitu bapaknya itu sangat kaya raya, mempunyai kebun kurma yang sangat luas dan menyekolahkan anak-anaknya. Termasuk Khalid bin Walid itu di dalam sekolah strategi militer. Itu kenapa salah satu alasan Khalid bin Walid pandai. Khalid bin Walid juga menjadi salah satu
salah satu dari anak-anak di suku Arab itu yang paling cerdas, itu Khalid bin Walid juga. Kembali lagi ke perang Badar. Kenapa kok perang Badar bisa kaum muslimin itu bisa menang? Walaupun jumlah itu 314 selain, dan juga kaum Quraisy itu ada 1000. Kenapa? Dibantu malaikat, dibantu Allah. Ada lagi. Selain itu yang nggak lewat perantara Allah ada nggak ada yang tahu ya. Gini, kalau kita cuman mengetahui Nabi Muhammad, kaum muslim itu menang perang gara-gara bantuan malaikat, lantas di mana sifat kepemimpinan dan strategi perang yang Rasulullah itu handal dalam strategi perang itu di mana ya? Padahal Nabi Muhammad itu juga sama-sama manusia. Bedanya Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah, mempunyai wahyu yaitu Al-Quran. Nabi Muhammad itu sangat cerdas dalam menyusun strategi perang, di mana waktu Nabi Muhammad mau perang, membawa sahabat-sahabat terlebih dahulu datang ke medan perang. Di situ ada sumur Badar yang agak banyak mata airnya, dan Nabi Muhammad memerintahkan sahabat-sahabat untuk menimbun sumur-sumur yang ada di Badar dan menyisakan satu yang ada di dekat pasukan Rasul. Selain itu, faktor lagi ada Rasulullah menempatkan pasukan membelakangi matahari, sehingga saat kaum Quraisy ingin perang itu berhadapan langsung dengan matahari, jadinya agak silau. Dan juga ada lagi faktor Rasulullah SAW itu menempatkan strategi perang sesuai dengan jarak senjatanya, seperti pedang dan tombak itu di depan, pemanah yang ada di bukit di belakang lah istilahnya. Waktu kaum Quraisy itu datang ke lokasi perang, kan itu kan pasti kelelahan. Dari Makkah ke Madinah itu kurang lebih 30 km jalan kaki. Zaman dahulu nggak ada namanya mobil, truk, itu tank nggak ada, mereka jalan kaki semua. Dan pasti perjalanan jauh itu mereka kehausan. Waktu kehausan itu kan tadi sebelum kaum Quraisy datang kan, Nabi Muhammad dan sahabat kan Rasul sudah memerintahkan untuk menimbun air yang ada di samping-samping mata air, yang menyisakan sumur satu yang ada di dekat pasukan Rasulullah. Nah, waktu kaum Quraisy itu ingin minum, Nabi Muhammad memerintahkan untuk pasukan pemanah itu memanah saat mereka minum. Itu juga salah satu strategi Rasulullah SAW. Betapa hebatnya Rasulullah SAW dalam menyusun strategi perang. Setelah itu barulah orang yang memakai pedang, yang memakai tombak itu yang maju. Jadinya yang tewas itu sudah berkurang banyak dulu. Dan kenapa kok, apalagi faktor yang menyebabkan kita menang perang Badar? Padahal itu kita waktu bulan Ramadan, juga waktu puasa, di mana waktu Ramadan itu kan dituntut untuk menahan hawa nafsu, menahan dari lapar dan haus juga. Yang datang waktu itu adalah Abu Jahal, pemimpinnya. Abu Jahal sama Walid bin Al-Mughirah itu kan sudah bapak-bapak, sudah ibaratnya sudah tua. Jadinya orang tua lawan orang muda biasanya, walaupun mereka pun sudah berpengalaman dalam hal tenaga pun pasti kan sudah beda jauh. Pasti yang lebih muda bisa lebih unggul dalam hal tenaga.
Itu juga salah satu faktor kenapa kenapa kita bisa menang perang Badar. Ada ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Hah? Ada nggak? Nggak ada. Perang Badar ini kita itu cuma 300 berapa tadi? 14. Selain itu kamu kafir Quraisy itu berapa? Ada 1000 lebih. Tapi alangkah hebatnya Rasulullah SAW dalam menyusun strategi perang, sehingga kita bisa tahu selain Rasulullah itu apa utusan Allah, beliau juga cerdas dalam berbagai hal, bukan tentang agama saja tapi juga dalam strategi perang. Ya itu yang bisa kita ambil dari ini, kita janganlah pantang menyerah dalam melakukan apapun hal itu. Kita harus berdoa juga, kita harus mengimbanginya dengan doa, jika tidak kita akan sia-sia usaha kita. Soalnya kan kita punya Tuhan yang selalu ada buat kita. Mungkin sekian ya, karena jamnya sudah habis. Bapak izin pamit ya. Ayo kita baca doa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pertemuan besok kita udah masuk UTS ya. Dipelajari lagi bab yang sudah Bapak terangkan. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.